Seseorang menghubungi saya dan mengatakan, saya sudah lebih 20 tahun tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Demi Allah, sosok yang Ustadz ceritakan tentang keturunan Rasulullah benar-benar telah ada dan saya bersahabat dengannya. Ustadz, setelah Ustadz membaca SMS saya ini, nomor ini akan saya buang untuk selama-lamanya dan Ustadz tidak akan menghubungi saya. Hanya perlu Ustadz ketahui bahwa laki-laki tersebut dengan ciri-ciri yang diceritakan Rasulullah, dengan nasabnya yang seperti Ustadz sampaikan, adalah sahabat kami. Beliau memang lahir di Madinah Al-Munawwarah. Saat itu beliau masih di Madinah yang menceritakan ini. 20 tahun lebih bersahabat dengan laki-laki tersebut. Di bulan Zulqa'dahnya ada semua kabilah berselisih. Kabilah yang dimaksud apakah kabilah Arab ataukah kabilah seluruh dunia? Kemungkinan kabilah Arab. Yang mengakibatkan matinya seorang raja. Hingga di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini terjadi perselisihan dan pertumpahan darah sampai bulan Muharram. Yang saya amati justru ini Bapak Ibu sekalian, di bulan Zulhijjah. Prediksi, kalau boleh saya memprediksi. Senang campur khawatir. Senangnya kalau ini terjadi berarti solusi untuk penderitaan umat Islam ini ada. Ya. Khawatirnya apa? Kalau muncul dan terjadi, maka perang akan terus terjadi sampai turunnya Isa bin Maryam. Yang saya khawatirkan dan saya prediksi, yang terjadi tahun depan adalah Imam Mahdi. Ya, pembayatan Imam Mahdi. 2015 pernah mendengar beberapa ulama yang berada di Madinah, banyak ulama di Madinah, ahli hadis diantaranya, para muhaddisin, mereka berkumpul untuk membayat seseorang yang diduga Imam Mahdi. 2015. Semua ciri-ciri Imam Mahdi, baik secara fisik ataupun akhlak, ada pada orang ini. Namanya sama dengan nama Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu, 2015, usianya 35 tahun. Usianya 35 tahun. Para ulama ini mengatakan pada beliau, Ibsit yadaka nubaik ala sam'i wa ta'ah. Ulurkan tangan Anda, kami mendengar, kami taat kepada Anda. Anta mahdiyan. Ya. Kunta mahdiyan, Anda adalah Imam Mahdi. Allah menghadirkan Anda sebagai Imam Mahdi yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tolong terima pembayatan kami. Ternyata beliau menolak. Lastu mahdiyan. Ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku orang Madinah saja. Ya. Hada syekh asah minni wa hada syekh afdal minni wa akbar minni. Syekh ini lebih utama dari saya ini lebih utama dari saya. Ya. Persis seperti berita yang saya dapatkan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, disampaikan pada beliau dari seseorang yang mengaku bersahabat dengannya. Orang Indonesia. Saya bersahabat dengan beliau. Saya kenal semua ulama ahli hadis. 2015 hampir ribaiat untuk menjadi khalifah, tapi beliau menolak. Beliau keturunan Rasulullah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi ada pada beliau. Alisnya yang teratur, bagus, indah. Aknal angfi, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis. Matanya agak menjorok ke dalam. Ya, matanya agak menjorok ke dalam, Bapak Ibu. Saya agak mirip dengan Imam Mahdi matanya. Agak lebar. Ya, ajlal jabhati, jidatnya luas nih. Bapak sudah mirip dengan Imam Mahdi, Pak. Maaf Pak ya. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kalau tersenyum terpancar cahaya putih dari giginya. Kalau kita agak kuning-kuningan sedikit. Di gigi guntingnya ini agak renggang.
agak renggang. Ya, ini janggutnya tebal, kata Rasulullah. Kemudian launul Arabi wa jismu Israili. Warnanya warna kulit Arab. Tapi tingginya, postur tubuhnya setinggi orang Israel. Orang Yahudi. Kemudian perutnya agak sedikit berisi. Maksudnya agak besar. Udah mirip, Pak. Pahanya agak kecil. Di pundaknya ada tanda kenabian. Sampai mana tadi? Pahanya agak kecil. Ya, pahanya agak kecil pahanya. Waktu kita masih panjang, Pak. Sampai zuhur ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yamlal arda adlan wa qistan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana kama muliat zulman wa jauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara dan sebagainya. Nah, orang ini mirip fisiknya dengan Imam Mahdi. Keturunannya pun sama dari Rasulullah, dari Al-Hasan. Ada kitabnya saya bawa enggak saya bawa ya. Di dalam kitab Hasan Husain, Al-Akhbar lam tuzkar. Ya, Hasan Husain Al-Tod Stories. Dari karya Syekh Hasan Al-Husaini dari Muslim Iran, bukan Syiah tapi Muslim. Ya. Syiah Muslim bukan? Bukan. Ya. Muslim bukan Syiah. Tinggalkan istilah Sunni versus Syiah, yang ada adalah Islam versus Syiah, karena Syiah bukan Islam. Nah, di dalam kitabnya ini, beliau menukilkan kisah di mana ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan pulang, Hasan Husain menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah, Al-Husain kepada Ali. Maka kemudian Rasulullah menggendong Al-Hasan. Sambil mengelus-ngelus punggung Al-Hasan dan berkata, "Ya Ali, inna ibnana hada." Sesungguhnya anak kita ini, sayuladu min zahrih, akan dilahirkan dari tulang punggungnya. Rajulun yusawi imanu bi imani. Laki-laki yang nanti akan lahir imannya sama dengan imanku. Iman kalian. Ya. Namanya sama dengan namaku, ismu ismi wa ismu abi ismu abi. Namaku namanya sama dengan namaku, Muhammad. Disebut nama memang Rasul tidak menyebutkan namanya yang mana, tapi familiar kita adalah Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku Abdullah. Yamlul ardu adlan wa qistan, kama muliyat zulman wa jawran. Akan memenuhi dunia dengan keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan seluruh dunia. Sebelumnya pembantaian, kezaliman terjadi di mana-mana. Dari Al-Hasan. Nah, orang ini menolak sama padahal persis seperti itu. Saya hanya ingin jihad ke Suriah, membantu saudara-saudara kita yang gugur di sana, yang dibantai dan dizolim oleh rezim dan juga oleh Rusia. Nah, orang Indonesia ini diajak berangkat ke Suriah. Ini penjelasan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Tapi orang Indonesia ini menolak. Dan dia kembali ke Indonesia. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang berarti berapa usianya Bapak Ibu? 39 ya. 2019 usianya 39. Beliau diutus menjadi Imam Mahdi. Ba'asallahu mahdiyan kama ba'asa Rasulullah SAW nabiyan. Ya, beliau akan diutus sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Di usia Rasulullah diutus 40 tahun. Berarti tahun berapa 40 tahun usianya? Tahun depan kan, 2020. Ini yang saya khawatirkan. Dan beliau akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama dunia. 7 ulama ini mereka berdoa di Masjidil Haram. Mengadukan kepada Allah tentang kezaliman para penguasa di negeri mereka. Yang lain mendengar, loh kok doa kita sama? Iya, berarti negara kita sama-sama dizolimi oleh penguasa kita. Berarti ini saat Imam Mahdi sudah ada. Ya kita cari. Maka mereka sepakat untuk mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh di muka. Nuwun sewu, ya. Gitu ya. Ingkong wonten, gimana bahasanya? Barangkali kenal sama orang yang satu ini. Oh enggak, enje. Menikah, tong menikah. Gitu ya. Ada di sana, ada di sana. MD taqaddam, satu jodoh. Silakan maju ke depan. Anda akan bertemu dengannya. Ketemu tuh Imam Mahdi.
Ulurkan tangan Anda, kami bayat pada Anda sebagai Imam Mahdi. Enggak, aku bukan Imam Mahdi. Lastu Mahdian, Anda ihda minal ansor. Kata-katanya sama seperti itu. Lari ke Madinah, dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari ke Mekah tuh. Jadi kejar-kejaran, kucing-kucingan. Salah samarat min Makkah ila Madinah. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Masya Allah. Hingga akhirnya begitu sampai di Mekah untuk yang ketiga kalinya ditahan untuk tidak lari kembali. Ya, ditahan, diislahkan dengan diutusnya malaikat Jibril. Ditahanlah beliau dan tidak lagi lari. Diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diislahkan maksudnya dibersihkan beliau dari sifat-sifat ragu. Persis seperti bagaimana Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ditanamkan keyakinan hati, yusabbitu fuadah, dikuatkan hatinya, dimantapkan oleh malaikat Jibril, dan diilhamkan ilmu tentang manajemen umat, ilmu tentang dakwah dan jihad fisabilillah, ilmu tentang geopolitik, dan ilmu yang dibutuhkannya sebagai khalifah. Maka beliau keluar dan dibaiat di antara rukun Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Ini hadis yang menunjukkan pada beliau tentang harusnya beliau memang keluar ya, dan memang harusnya beliau ada. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andaikan tidak tersisa dari dunia kecuali hanya 1 hari saja. La tawallahu dzarikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad, wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Yamlul arda qistan wa adan kama muliyat jawlan zulman wa jawran. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 9435. Hadis yang lainnya, ubasyirukum bil mahdi, aku berikan kabar gembira pada kalian dengan kemunculan al-mahdi. Yub'atsu fi ummati, diutus di tengah-tengah umatku, ala ikhtilafim minan nas, ketika manusia berselisih. Di bulan Zulqa'dah kabilah-kabilah berselisih. Wa zalazila, dan banyaknya gempa bumi terjadi. Disebut zalazila, yang dimaksudkan adalah bencana demi bencana banyak terjadi. Ya. Fayamla'u al-arda qistan wa adlan kama muliyat zawran wa julman. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan juga kezaliman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 10898. Nah, hadis-hadis yang berkait cerita tentang Imam Mahdi ini pernah diteliti oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habizahullah, salah seorang pakar ulama ahli hadis di Madinah saat ini. Beliau menemukan bahwa tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis menukilkannya. Hal ini menunjukkan hadis Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, sehingga wajib umat Islam meyakininya. Sampai-sampai mereka memberikan fatwa yang mengingkari Imam Mahdi sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan keluar di masa akhir umatnya. Yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar dari akhir masa umatku al-Mahdi. Yaskihilahul galsa, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti Imam Mahdi muncul di saat kemarau panjang melanda dunia, melanda bumi. Dan kita tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang, kata Rasulullah. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada, sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Yusibun nasa fihi jau'un syadid, manusia akan dilanda kelaparan yang sangat karena kekeringan. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama fitil kasana fi sanatil ula an tabita sudus amatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Wa ya'murul arda an tabita sudus nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun, 2/3 tanaman tidak tumbuh. Kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Tahun ketiga, ya'murul ardu as-sama ang tabisa kulal matara indaha. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya.
Fala tuqtira qutratu minas sama fitil kasana. Maka 1 tahun tidak ada setetes hujan pun. Walatun bitul ardu nabatia walau kana biwadah. Tidak satu pun al-hudra, tanaman hijau tumbuh di muka bumi. Maka banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi. Betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP nggak ada kuota, perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi, berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, maka hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu. Maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Ya. Wa tahrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanamannya. Ketika hujan turun, bumi pun menumbuhkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi Imam Mahdi ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Bagi mereka yang cicilannya masih besar hari ini, jangan khawatir. Imam Mahdi datang lunas nanti. Ya Allah, utus Imam Mahdi, ya Allah, debt collector mau datang ke rumah ini nagih hutang. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Wa taksurul masyiyah, binatang ternak pun akan kembali penuh yang tadinya mati tidak ada. Wa tuzimul ammah, umat Islam ini kembali berjaya, tidak lagi dihina. Tidak ada lagi yang berani menghina Rasulullah SAW. Yu'isu saban al-thamaniyan yani hajjajana. Beliau akan tinggal 7-8 musim haji. Jadi dihitungnya di musim haji, dari musim haji. Artinya di baiat di musim haji. Beliau akan tinggal 7-8 tahun. Dalam satu hadis 7-9 tahun. Ya, ya'isu sab'ata sanawat, atau thamaniyata sanawat, atau tis'ata sanawat. Beliau akan tinggal 7-9 tahun. Dimulai kapan, Bapak Ibu? Khawatir dimulai tahun depan. Dia kalau betul orangnya itu, Bapak Ibu. Nah, kalau Imam Mahdi ini diutus tahun depan, maka perang demi perang yang akan terjadi.